Shalom, selamat pagi anak kami kelas 3A dan juga kelas 3B. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Pasti kita sehat semua ya. Semoga kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita berdoa, mengingatkan kembali tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan ya. Masa-masa ini masih masa-masa zona merah ya anak-anakku ya. Tetap jaga kesehatan tubuh kita. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang pagi ini Tuhan, kepada Tuhan memohon pimpinan penyertaan. Sebelum kami belajar agama di bab 4, kiranya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami. Berkati semua anak didik kami, berkati kedua orang tua, juga Mimros, bahkan semua guru yang ada di BK. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami awali pembelajaran pagi ini. Amin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita masuk di bab 4 ya, bab terakhir sebelum kita PTS. Karena tanggal 21 kita nanti akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi materi kita dari bab 1 sampai bab 4 ya. Dipelajari anak-anakku ya. Sekarang kita masuk di bab 4, coba buka bukunya. Aku dan lingkunganku, halaman 19. Coba, bab 4, aku dan lingkunganku ya. Perhatikan di sini. Di sini kita diajak baca Alkitab ya. Namun sebelumnya bisa bernyanyi dulu. Untuk mempersingkat waktu ya, kita baca Alkitab Mazmur 24 ayat 1 saja. Coba ya, yang punya Alkitab buka Mazmur 24 ayat yang pertama, Perjanjian Lama. Nah, perhatikan anak-anakku, membacakan buat kita ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Mazmur 24 ayat pertama, demikian firman Tuhan, mengulangi sekali lagi. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Itu di bacaan kita Mazmur 24 ayat yang pertama. Nanti anak-anakku bisa baca juga di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kejadian 2 ayat 15 ya. Nanti dibaca ya supaya kalian lebih memahami bagaimana alam ini diciptakan oleh Tuhan. Karena yang punya adalah Tuhan, yang punya alam semesta. Coba kita buka halaman 20 ya. Perhatikan. Di halaman 20 bagian A, di sana kita amati dulu ada gambar ya. Ada gambar 4.1 dan gambar 4.2. Bab 4 ini aku dan lingkunganku, berarti kita, anak-anakku dan lingkungan kita. Di bagian pertama kita melihat kerusakan lingkungan. Pada awalnya
kita tahu bahwa bumi ini, bahwa alam ini indah. Awalnya diciptakan oleh Tuhan. Yang membuat rusak siapa? Manusia, ya. Karena menggunakan alam ini dengan tidak disiplin atau menggunakan alam dengan sesuka hatinya, sehingga alam menjadi rusak, ya. Coba kita perhatikan di sini di gambar 4.1 sampah plastik, ya. Berbicara tentang sampah berarti ada lingkungan yang kurang bersih, ya. Sampah plastik kita sudah belajar baik di PLH juga, ya, baik di agama juga, baik di tematik kita sudah belajar lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari sampah, dan juga ada tumbuhan, ada tanaman bersih dan sehat. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh manusia. Contohnya apa, anak-anakku? Ketika kita membuang sampah ke sungai, ketika kita membuang limbah deterjen ke sungai, terjadi pencemaran. Kemarin kalian baru praktekkan pencemaran air, ada juga pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Di sini juga di pelajaran kita bagian A, kerusakan lingkungan. Salah satunya penebangan hutan secara liar juga. Sampah plastik yang menumpuk, ya. Itu adalah bagian-bagian kerusakan hutan. Atau limbah pabrik dialirkan ke sungai sehingga air tercemar, ya. Sehingga air sungai menjadi kotor dan berbau, ya. Perhatikan lagi gambar yang ke 4.2 sampah botol plastik. Nah, kalian kan suka minum minuman kemasan, ya? Ada yang suka minum kemasan, ada yang pakai botol aqua, ada kaleng bekas dan sebagainya, ya. Sebaiknya kita gunakan Tupperware aja, ya, untuk minumnya. Jadi kita harus mengurangi sampah plastik. Makanya kalau mama belanja ke Indomaret atau ke Alfa, di sana sudah kita tidak menemukan lagi namanya kantong plastik, ya. Harus bawa tas sendiri. Itu salah satu cara pemerintah mengurangi sampah, mencegah lingkungan dari kerusakan, ya. Karena ketika banyak sampah menumpuk bisa mengakibatkan banjir. Ketika banyak sampah juga tidak bisa didaur ulang, karena plastik itu harus didaur ulang, ya. Kalau ditanam di tanah itu tidak akan busuk, ya. Itu namanya sampah anorganik. Contohnya kaleng bekas, botol bekas dan sebagainya. Perhatikan anakku, apa yang dapat kita lakukan mencegah? Tadi membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke kali, membersihkan saluran air, ya, dan menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik, ya. Sekarang kita masuk di bagian kedua, bagian B, tanggung jawab memelihara alam. Siapa yang Tuhan tugaskan bertanggung jawab untuk alam? Pada awalnya, waktu di Taman Eden, Adam ditugaskan untuk menjaga Taman Eden, ya. Dan kita manusia ditugaskan juga untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, ya. Perhatikan di sini.
pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa kita dikatakan paling mulia? Karena kita diberi akal budi untuk melakukan yang baik. Ya, makanya tanggung jawab itu diberikan kepada kita. Anak-anakku semua, mulai dari kecil biasakan bertanggung jawab menjaga kebersihan, bertanggung jawab menjaga lingkungan. Ya, dimanapun kita berada, baik di sekolah atau di rumah, kita tidak boleh merusak alam ciptaan Tuhan, ya. Lalu coba buka lagi bagian C, ya. Bagian C, aku bisa memelihara lingkungan. Nah, anak-anakku bisa memelihara lingkungan, pasti bisa. Kita sudah banyak belajar cara memelihara lingkungan dengan menanam pohon, menyiram tanaman, memberi pupuk, ya, mencegah air dari kotor, ya, mencegah pencemaran air, mencegah pencemaran tanah. Itu salah satu tanggung jawab kita. Dan kalian mampu melakukannya. Sekecil apapun cara kalian untuk menjaga lingkungan itu berharga di hadapan Tuhan, ya. Jadi kalian, anak-anakku, kita semua bisa menjaga lingkungan dengan hal-hal yang kecil. Dimulai dari rumah, di lingkungan perumahan kita, di sekolah, atau di mana saja kita berada. Baik anak-anakku semua, perhatikan di sini, ya, di halaman 24. Aksi memelihara lingkungan, ya. Caranya menjaga lingkungan tetap bersih dan menghemat sumber daya alam. Maksudnya apa, anak-anakku? Maksudnya kita harus menjaga lingkungan untuk tetap bersih, disapu, dibersihkan, tanamannya dirawat, ya, dijaga air jangan boros, ya, ketika hidupkan keran jangan lupa mematikannya. Ketika sudah siang, lampunya juga dimatikan, ya. Baik. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Nanti praktekin di rumah, ya. Kurangi menggunakan kantong plastik atau barang yang sekali dipakai, ya. Dikurangi, contohnya kalau mau beli jus bawa aja Tupperware-nya dari rumah, nggak usah pakai sedotan atau kemasan, taruh di Tupperware aja boleh, ya. Atau mau beli bubur ayam, mau beli sesuatu, bakso dan semuanya, gunakan Tupperware sendiri, ya. Itu salah satu cara yang dapat kita lakukan, hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Baik anak-anakku semua, hari ini pembelajaran kita di bab 4 tentang menjaga lingkungan, ya. Ada 3 tadi, ya, yang perlu kita ingat, ya. Yang pertama tadi, cara menjaga kerusakan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke kali, menjaga lingkungan tetap bersih, tidak merusak hutan atau tidak membakar hutan, ya. Itu juga salah satu menjaga kerusakan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Yang kedua,
Tanggung jawab kita memelihara alam yaitu dengan menjaga lingkungan supaya tetap bersih, supaya tetap terpelihara, ya. Yang bertanggung jawab atas itu adalah manusia, kita semua, anak-anakku juga. Dan yang terakhir tadi, aku bisa memelihara lingkungan. Kita bisa memelihara lingkungan. Caranya tadi apa? Menggunakan air secukupnya, menggunakan listrik secukupnya, menggunakan alat-alat yang bisa dipakai kembali, tidak menggunakan plastik atau kemasan-kemasan yang sekali pakai. Baik anak-anakku semua, itu yang bisa Mem sampaikan pagi ini. Tetap semangat belajar ya. Nanti tanggal 21 sudah PTS. Jadi Mem ingatkan lagi materi kita dari bab 1, dari bab 2, dari bab 3, dan juga bab 4. Itu saja dipelajari. Dipelajari catatannya, dipelajari bukunya, dipelajari latihan-latihannya, ya. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Jadi anak-anakku, lakukan hal-hal itu, hal-hal yang kecil itu lakukan dengan baik ya. Demikian yang bisa Mem sampaikan. Tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan, jaga tubuh kita agar saat ulangan nanti bisa sehat. Baik anak-anakku semua, ada pertanyaan? Pasti sekalian sudah bisa semua ya. Mem percaya anak-anakku bisa. Nanti kalau ada latihan, Mem harap semua anak-anakku mengikutinya dengan baik. Jangan terulang seperti kemarin, ada sampai 3 minggu belum selesai. Tidak boleh terulang ya anak-anakku ya. Tetap semangat belajar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur padamu atas pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak kami dapat mengikutinya dengan baik, memahaminya dengan baik. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat tanggal 21 nanti akan dilaksanakan PTS, penilaian tengah semester buat semua anak-anak kami. Kiranya persiapkan mereka, berikan kesehatan, mampukan mereka belajar dengan baik, sehingga pada saat ulangan semua dapat melakukannya dengan baik. Lindungi semua anak-anak kami, jauhkan dari sakit penyakit. Demikian juga kedua orang tua, bahkan semua guru, Engkau sertai kami. Inilah kami Bapa, kami akhiri pembelajaran agama pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan buat anak-anak kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.